Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual. Perkenalkan nama saya Eluldiana dan rekan saya Jamilatun Nadiroh, Muhammad Gafar Asidiki dan Fikri Afrianto. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mila. Baik, terima kasih Mbak Elo. Presentasi akan saya lanjutkan. Komponen-komponen CTL kontekstual Teaching and Learning. Yang pertama, konstruktivisme atau konstruktivis adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua, menemukan inquiry. Inquiry adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dalam model inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu merumuskan masalah, yang kedua mengajukan hipotesis. Baik, terima kasih Mbak Mila. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang karakteristik pembelajaran konseptual. Yang pertama, mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti konstruktivisme. Guru menggunakan strategi ini ketika mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Yang kedua, mengalami perubahan inti belajar kontekstual, di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, menerapkan. Siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Yang keempat, siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Yang kelima, mentransfer. Peran guru membantu bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Penerapan dan pendekatan kontekstual ada 9. Yang pertama, guru yang berwawasan. Yang kedua, materi dalam pembelajaran. 3. Strategi, metode, dan teknik belajar dan mengajar. Yang keempat, media pendidikan. Yang kelima, fasilitas. 6. Proses pembelajaran dan mengajar. 7. Kancah pembelajaran. 8. Penilaian. 9. Suasana. Pelaksanaan pembelajaran kontekstual. Esensi pembelajaran kontekstual adalah membantu siswa mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan atau situasi yang nyata yang mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual ini diperlukan tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan secara matang. Tahapan-tahapan ini akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Kepada Mas Fikri saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Gafar. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan, yaitu tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran kontekstual. 1. Mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan. 2. Mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari. 3. Memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa. 4. Menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran. 5. Melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual. 6. Melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. 1. Saling ketergantungan. 2. Diferensiasi. 3. Pengaturan diri. Yang selanjutnya dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik
secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. CTL memandang bahwa belajar bukan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan peserta didik di lapangan. Ada beberapa perbedaan antara strategi pembelajaran CTL dan konvensional yang membuktikan bahwa CTL lebih efektif dan mampu menjadi alternatif pilihan strategi pembelajaran yang diterapkan guru di sekolah. Diperlukan pola dan langkah pembelajaran CTL di kelas agar strategi CTL dapat diterapkan secara efektif dan sesuai materi pelajaran yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.